Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini. Teman-teman sangat baik. Kiranya belas kasihan dan berkat Tuhan selalu ada buat teman-teman. Jangan lupa terus dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa perjuangan kita melawan, meluruskan kekeliruan dari orang-orang yang menyalahpahami tentang kekristenan. Bahkan di zaman internet ini banyak orang yang semangat membahas tentang Alkitab walaupun mereka tidak meyakini Alkitab, namun mereka mengajarkan itu, menafsirkan Alkitab itu dengan seenak mereka. Nah, hal itulah yang mendorong kita untuk selalu men-share video-video yang akan kiranya dapat mengedukasi banyak orang, supaya ketika ada pengajar-pengajar buta, apalagi para mualaf, polemikus yang terus-menerus mengajarkan Alkitab dengan cara yang salah, maka kita harus tampil untuk membagikan setiap video-video supaya ada banyak orang yang kiranya diterangi pikirannya dari kegelapan pikiran, pengertian. Oleh karena mereka tidak punya literatur-literatur yang mungkin mereka harus bertanggungjawabkan. Kalau Kristen kan pasti ada. Maka ketika Kristenan dibahas, disalahpahami, kita tetap enjoy dan meluruskan dengan baik. Kali ini teman-teman kita akan melihat dari awal hingga akhir, jangan skip ya, supaya informasinya lengkap dan kiranya dapat mengedukasi kita. Bagi semua sahabatku muslim tidak perlu kepanasan, karena ini bentuk bagaimana kita harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang mampir di setiap diskusi-diskusi atau debat-debat yang berlangsung. Ini dia videonya. Penyang dan baik. berapa banyak korban B2 di Jaekor. Kok gue sebenarnya 4 loh kalau dengar suara ketawa dia 4 banget. Aku mau nanya sesuatu dong. Ini kemarin kenapa nggak terjawab-jawab ya sama Muslim? Ini ada Muslim nggak sih di sini? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor, Bu. 2 ekor. Ada, Bu. Aku kadang-kadang boleh Muslim, Bu. Aku mau nanya sama enggak, sebentar, aku mau nanya sama si ibu yang Muslim ini. Apakah Allah ibu itu pencipta saya atau enggak, Bu? Iya, pencipta Ibu Al-Hayat. Oh ya? Apa buktinya? Iya, karena pencipta manusia kan. Ya buktinya apa Allah mau menciptakan saya? Ya, Aku manusia hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di situ. Mana jawabannya mana? Quran surah berapa? Mana apa yang Allah menciptakan saya? Yes, berapa? Bentar dulu, yang tadi di mana? Ibrahim bertemu melihat Allah. Quran surah berapa? Saya cek nih Quran saya. Tadi bilang yang lompat-lompat, dulu yang lompat-lompat. 7 berapa tadi? 74 sampai 79. Surah berapa? Bundir nih orang. Ini orang bundir aja. Menyebut surah itu. Bundir. Kasih lihat. Kasih Bang Duran. Mana? Pasti ke bintang. Paham. Kita telan. Saya tahu, paham. Arahnya pasti ke situ. Kita telan. Kita mulai ya. Setuju? Siap. Kita baca ya. Ntar habis itu Kita start. Oke, kita baca dari sini dulu ya, dari 74. Belum kebuka kameranya, Bro. Oh, udah. Bundir. Gua jamin lo bundir dah. Ya. Baca. Di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadi berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Seperti itu. Lanjut. Perlihatan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, di sini bukan dia jadi melihat langit seperti itu. Bintang. Terus jangan terguncang. Terus jangan terguncang. Hati-hati. Wah, ternyata Allah bintang. Bukan itu. Bukan bintang, maksudnya itu melihat ke langit. DIBN Sambil mengagumi ciptaannya itu. Bulan berarti. DIBN bulan. Bulan. Gue udah bilang lo bundir. Ayo lanjut. 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 Inilah Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi.
Ini Itu bintang kan seisinya semua kan itu ciptaannya Allah. Ntar kan kata lu Ibrahim melihat Allah, melihat Tuhan. Nah ternyata ini dia melihat bulan. Itu saya nggak nemu ada Betul. jadi dia melihat terus kemudian Oke. Nabi Ibrahim itu pingsan itu ada cuma saya nggak nemu di mana ayatnya itu. Itu nggak ada. baca. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata inilah Tuhanku, tetapi setelah itu dia terbenam dia berkata sesungguhnya jika Tuhan itu tidak memberikan petunjuk kepadaku pastilah aku termasuk orang yang sesat. Nah seperti itu jadi dia melihat bulan penciptaannya jadi supaya meyakinkan bulan itu dan bintang. Pantas di atas lapas Allah itu bulan bintang ya. Sekarang itu ciptaannya. Itu Bu Agatha. Lah di situ bro. Oh, Itu kok aja bukan kan. Ada doib itu. tadi dia Toif. Sekarang saya nanya, boleh nanya nggak? Saya boleh nanya nggak? Toif pukulan toif. Saya nggak kalau Loh, sebentar. Tadi kamu bilang iya, Ibrahim melihat Allah. Ternyata Allah wujudnya itu ada bulan itu dan cuma bintang. saya nggak Berarti nemu ayat Allah tempat adalah saya bulan dan lama. bintang. Ada itu ada. Jadi itu waktu itu Nabi yang Ibrahim dilihat- melihat kemudian Nabi Ibrahim itu pingsan. Sekarang saya tanya, yang dilihat Ibrahim itu apa? Matahari. Ini ada lagi ibu, ada lagi. Bukannya ini ada lagi. Jadi kayak gimana ya? Jadi kita melihat bintang, oh bahwa Allah itu besar, gitu menciptakan bintang. Sesungguhnya Allah itu Coba kamu maksudnya bilang itu. Ibrahim melihat Allah kan? Ibrahim melihat Allah kan? Tuh tengok. Iya ada Mbak ada. Itu Baca, sekarang baca saya lagi, boleh nanya baca nggak? lagi. Sekarang saya boleh nanya nggak? Kalau nggak boleh nanya saya turun. Kemudian Boleh nanya nggak? Saya boleh nanya nggak? Lari-lari. Saya boleh nanya Jangan nggak? Kalau nggak boleh saya turun. Fokus. Saya boleh nanya nggak? Kalau nggak boleh saya turun. Fokus. Kalau nggak boleh saya turun. Fokus Beresin dong. ini dulu, beresin Saya dulu. boleh nanya nggak? Itu kan udah Nanti beres. habis ini Saya beresin jawab. dulu. Apalagi yang mau Beresin Belum dulu. ada kamu jawab. dibereskan? Yang sudah saya jawab. Mana? Jadi apakah Kalau Ibrahim saya nggak melihat boleh Allah? nanya, saya turun. Sebentar. Boleh nanya nggak? Tadi kan kamu membuktikan ayat yang mengatakan Ibrahim melihat Boleh Allah. saya, Ternyata yang kalau dilihat saya turun. Ibrahim. Diam dulu, jangan lari kau, jangan kabur. Kelihatan kamu lari kan? Hanya saya turun kan saya mau nanya ini mau nanya. Ternyata ketika kamu mau membuktikan ayat Ibrahim melihat Allah, ternyata yang dilihat Ibrahim adalah bulan, bintang, matahari. Coba boleh Jadi saya kamu turun. mengatakan Boleh nanya nggak? Allah itu adalah matahari, bulan, Boleh dan saya bintang. turun. Boleh nanya nggak? Kalau nggak boleh saya Loh, turun. ini dulu. Berarti Kan udah jelas itu udah. matahari. Nggak bisa diartikan udah. begitu Bu Agatha. Apanya yang udah? Berarti Allahmu itu bulan, bintang, dan matahari, bro. Serius. Bukan, jadi itu melihat ke langit. Jadi itu melihat ciptaannya, Mbak. Melihat ciptaannya Tadi bahwa kamu Allah itu bilang, kan saya tanya, apakah Ibrahim melihat Allah? Udah, cuma Ya, saya Mbak. nggak- Di mana ini ayatnya? nggak Tunggu, menemukan. wait, saya cari. Kamu kasih tunjuk ayat. Dan ternyata yang dilihat Ibrahim itu Nah, adalah itu saya nggak bulan, nemuin, Bu. bintang, Itu saya dan nggak nemuin. matahari. Itu saya Berarti, nggak nemuin. berarti Allahmu adalah Itu saya nggak nemuin. Itu saya nggak nemuin, Ibu. Ya, berarti kau pembohong. Tadi kau bilang Seperti ada ini ceritanya. Ibrahim melihat Ibrahimnya Allah. seperti Jangan jadi pembohong kau. kemudian Nabi Ibrahim melihat. Kemudian itu saya tidak sanggupnya untuk melihat Allah gitu seperti Ibu. Jadi Sekarang Allahmu gantian, adalah- saya boleh nanya nggak? Loh, ini Sekarang jadi saya Allahmu gantian, bulan. boleh nanya nggak? Jadi Allahmu bulan. Bukan, saya sekarang gantian kalau Jadi nggak boleh Allah nanya saya apa turun nih. dong? Daripada saya buang-buang waktu kan nggak jelas. Jangan bilang buang waktu dong, kamu jelasin dulu. Tadi pertanyaan saya cuma Ini satu. kan tanya jawab. Kan Apakah dijawab barusan. Ibrahim melihat Allah? Kalau saya boleh nanya, saya tetap di sini. Kalau nggak boleh saya turun. Ngapain kau Boleh turun? nggak Kok pertanyaannya? Kok nggak berani? Kok nggak berani nyelesain ini? Ibu yang nggak berani, saya nanya takut. Ya udah. Apakah Ibrahim bertemu dengan Allah? Apakah Ibrahim melihat Allah? Saya nanya dulu. Kalau Apakah boleh ya udah Ibrahim saya melihat turun. Allah? Oke. Tadi Saya udah jawabanmu tahu iya. jawabannya, makasih banyak. Ya, Sekarang izin berubah. turun, izin turun. Udah, Sekarang udah. berubah. Ini Kabur kau. boleh. Nggak Eh, kabur, bencong. kan saya mau nanya. Nggak dikasih Bencong. nanya, bencong nggak dikasih nanya. Jawabannya adalah Jadi di sini berarti untuk di room Kristen itu cuma untuk Kristen. kau ini kebiasaan lari kayak emak-emak komplek. Suka Iya. kau lari dari kenyataan. Tadi kau bilang ya, Ibrahim itu melihat Allah. Ya, katamu. Di mana dalilnya? Itu yang kamu tunjukkan. Kami buka. Ternyata yang dilihat Ibrahim itu adalah bintang, bulan, matahari. Sekarang saya tanya kau, apakah Allahmu itu bulan, bintang, dan matahari? Pikiran Muslim hanya Kristen nggak boleh. Apakah itu? Itu dulu dijawab. Jadi Ibrahim pada kesimpulannya melihat Di room bintang, bulan, dan matahari. Berarti Allahmu adalah bulan, bintang, dan matahari. Kau pagan. nanya karena takut Berarti akan kau kota pagan. seperti Berarti itu. Allahmu bintang ya? Kalau nggak bisa Berarti nanya, Allahmu bintang ya? hujat solusinya itu. Berarti Allahmu bintang. Lu, kok mau Bukan. tulis kok? Ibrahim sendiri ngaku. Inilah Tuhan Nanya enggak? dia melihat bintang. Di mana Saya mau boleh nanya enggak? Itu Saya boleh dulu nanya enggak? dijawab. Saya boleh nanya enggak? Kalau nggak bisa turun. Dulu Oke, kalau nggak boleh saya turun. dijawab. Jangan kabur kayak bencong. Izinin nanya Jadi dong. Allahmu Aku itu nanya itu udah. sebentar. Boleh saya turun Jadi ya? Allahmu itu adalah bintang.
Jadi Allahmu itu adalah Saya bulan. turunnya kan itu udah jelas, Ibu tadi udah ada, udah dijelaskan. Memang, ya. Terima kasih. Sudah jelas bahwa Allah Apa itu itu adalah seperti itu maksudnya memang bukan seperti iya, Nggak sudah bisa jelas. diartikan seperti itu. Allahmu itu adalah bulan, Jangan itu bintang dong. dan matahari. Karena kamu tadi mengaku Ibrahim melihat Allah. Waduh, siapa lagi telepon? Maknya kata telepon. Ah, Oke, clear ya. Berarti Allahnya, kata si teman kalian itu, Allahnya itu adalah bulan, bintang, dan matahari ya. Karena katanya Ibrahim melihat Allah. Ternyata Allah itu dalam bentuk bulan, bintang, dan matahari. Oke, thank you. Itu aja sih. Ya enggak, itu kuasanya. Loh, orang tadi dia bilang, aku melihat, Ibrahim melihat Allah kok, bukan melihat kuasa katanya. Itu dia bilang, ketika saya Ya karena dia bukan. mau mencari ayat. Nenek Gayu kok penipu, Nenek Gayu. Jelas-jelas tulisan dia bilang kok, iya Ibrahim melihat Allah. Iya, karena ayatnya Jadi- dicari nggak ketemu. jadi yang ditemuin bulan itu siapa? Hai, Nenek Gayung. Bintang atau Ada, matahari ada, atau Allah? Gue cari. Ternyata nggak ada. Kok penipu kalian semua ini? Jelas-jelas ayatnya itu kok ada. Jadi jangan Emang tukang ada, tipu lah. tapi Jangan suka menipu. Emang ada. Bentar Ya udah. Allah itu bulan Coba, kan? coba Allah aku- itu bintang. Allah itu matahari kan? Bukan, astagfirullahaladzim. Loh, tadi itu kan dalilnya seperti itu. Aku melihat bulan, inilah Tuhanku. Loh, itu kok Ibrahim? Jangan di ini dong, jangan di printer dong Bentar. ayatnya. Bentar. Ya udah ya, jadi Allah kalian itu bulan, bintang, dan Bukan. matahari. Jangan bilang Beda gitu, dong. Bu. Beda dengan yang berjumpa dengan Musa ya Mbak Agatha, itu dari sebatang pohon itu beda lagi itu Bu Bulan Ese. lagi. Itu lain Allahnya lagi. banyak berarti. Iya, ada yang bulan bintang, matahari, ada juga pohon dari sebatang pohon. Gua yang bingung. Allahnya apa? Ya kita tanyalah dulu sama kuda yang lari terengah-engah. Gimana Bang Duran? Bulan madu bersama babu. Ya. Di langit ada matahari. Aduh. Ya, mari kita perkenalkan penyanyi internasional kita. Ya. Mami Safi. Maksudnya itu Musa, Nabi Musa kayaknya. Nyanyi kita dari internasional. Maksudnya Bang apa itu tadi Bang Polem? Pelampung. Pelampung. Iya ya. Terinam pelampung kan? Iya, Nabi Musa itu yang dimaksud. Loh, orang ngomongin Ibrahim ke Nabi Musa. Ya mungkin karena emosi. Nyanyi itu Ibrahim. Makanya kalau nggak tahu apa-apa, ketika gua tanya, apakah Ibrahim melihat Allah? Saya nggak tahu. Lah mendingan gitu. Ini ada, iya, melihat sama. Gara-gara mau nyamain dengan kitab saya. Ada. Rupanya Tuhannya. Ya nggak bisa disamain lah. Emang nggak bisa disamain. Makanya Allah Ya, juga jangan bisa- ngaku-ngaku sebagai bisa agama penyempurna nggak sebelumnya. bisa mewujudkan diri. Yang kalian Kalau- sempurnakan kalau itu agama mewujudkan sebelumnya diri ke adalah Bu Agatha, dan pasti Quraisy. pingsan. Nggak pingsan lagi, hancur lebur kalian. Gimana saya nggak hancur lebur uang ini ada Quran di sebelah saya nggak hancur. Bentar, aku mau nanya, boleh kan? Enggak Bu, nggak Itu boleh udah nanya lagi. Bu sama Allah sama Nabi Bu. Nggak diboleh nanya, gimana? nanya sama Allah dan Nabi. Bener kan Bang Duran? Ada kan dalilnya? Iya ada. Nggak boleh nanya sama Allah dan Nabi. Nggak percaya. Nggak, bilang aja kalau kalian takut. Enggak, ibu disuruh siapa nanya? Berarti ibu nggak taat sama Allah. Ibu nggak taat nih sama Allah. Cubit nih, gitu dong Bang Duran. Lah, kenapa? Loh, Kalian Allah bilang, takut. ibu jangan Dalil, mau menghindar. Ya, saya Yesus kasih itu dalilnya. loh pernah mengatakan Ya. kalau dia Tuhan nggak sih? Saya kasih dalilnya kalau ibu tuh nggak boleh nanya. Ibu nih lah, Bu. Suka Gimana marah sama sih? Allah. Terus? Ibu. Terus? Nih, Terus ibu kalian baca, boleh tanya ibu baca. gitu. Ibu baca nih. Ibu baca. Coba ibu baca. Coba ibu baca. Baca Bu. Kalian nabi apa enggak? Baca Bu. Baca itu Quranmu kok Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu Janganlah menanyakan kepada nabimu. Emang ada? Hal-hal yang Emang jika ada? diterang. Emang kalian nabi? Emang ada? Ya, emang ini ada. Kata ini ada. Ada. Kata ini ada. Emang dalam kurung itu ada. Kurung. Kata dalam kurung. Itu kan dicantumkan. Ya udah aku baca juga. Ada nggak? Emang Kata kalian dalam nabi? kurung ini. Tapi ada enggak? Ada kata dalam kurung ini ada nggak? Di dalam teks. Di kalimat aslinya ada enggak di dalam kurung? Ya kan itu yang dimaksud itu ya berarti itu yang dalam kurung itu. Dalam kurung ada kan? Maksudnya Yang dimaksud itu berarti itu. Itu gimana? bingung ya. Itu. Bakal nyampe kok. Ada nggak dalam kurung? nyampe Dalam kurung ini kalian. ada. Kata dalam kurung ini ada. Coba. Itu yang sampai
Emang nggak ada tapi. Tuh, emang nggak ada, Maksudnya ya ngapain ibu itu yang baca? dimaksud Nggak ada tamu. Bukan umat Allah ini, Kalau umatnya nggak- MUI ini kalau dia, emang- umatnya MUI. Iya kan? Iya betul. kalau Umat MUI emang kamu benar tuh. itu Allah itu nggak ngurung kok, MUI ngurung dicantumkan. gitu loh. Ibu ngapain baca ini, kan nggak ada teks ini. Teks ini kan nggak ada. Kok ibu baca? Wah, berarti ibu menambah-nambahkan. Ya maksudnya itu yang dimaksud biar bisa dijelaskan, biar bisa mudah dimengerti. Tapi Berarti nggak Allah ada nggak? mau ya nggak bisa jelasin. Oh, Kamu itu jelaskan ada. perinci, jangan Bu. pelintir-pelintir. Loh, sudah aku ayat 1 itu kan diperinci. Oh, berarti ibu nggak percaya nih. Ya percaya dia, Sama kalian waduh. itu Nggak emang percaya nih. aduh, otaknya ya Tuh, betul. coba tuh baca deh. Loh, kok jadi otaknya? Coba Gimana deh, sih? baca deh. Kan dengan rapi, Oh, kemudian udah nggak usah dijelaskan secara tambah-tambah terperinci. lagi, itu udah jelas. Aku tuh cuma nanya satu aja, Ini- kenapa nggak Ini udah kalian jawab? dijelaskan secara Emang kalian nabi? terperinci. Hah? Emang kalian nabi? Kalau kami Emang nggak ada? yang tadi bang tanya, kalian ada sekolah. Hah? Emang di kurung itu ada. Hah? Ada nggak dalam Kalau kurung? kami nggak Yang boleh dikurung bertanya itu terus ayam. kenapa ada sekolah? Hah? Nggak ada. Ini repot amat. Harus pakai bahasa domba gitu lah. Emang ada dalam kurung? Dalam kurung ada nih? Ada nggak? Susah. Kalau Anda bilang emang kalian nabi ya, kita juga bisa bilang emang ada tanda kurung, dalam kurung di situ. Gitu loh, Mbak. Iya. Kalau emang nggak ada, jangan tapi diadakan. biar mudah dipahami, jadinya dijelaskan seperti itu oleh Oh, berarti yang kalau nggak ada dalam kurung nggak bisa menafsirkan. dipahami. Ketika nggak ada kata dalam kurung berarti Kita nggak bisa bisa salah dipahami. mengerti kayak kalian itu tadi kan. Ya, berarti nggak bisa dipahami. Berarti Allahnya nggak mampu dia menyerahkan ayat-ayat ya nggak jelas. Ya kan? Kalian yang nggak mampu. Loh, kalau gitu kenapa sih Allah nggak tulis begitu aja? Kalian tuh Apa itu harus pakai tanda cerdas kurung manusia? Kalian tuh ngakunya cerdas-cerdas. Loh, Tapi kamu silat aja nggak bisa bikin. Silat aja nggak bisa bikin atau biar syakur. Silat aja nggak bisa bikin. Orang kafir udah bisa bikin roket sampai ke bulan, sampai ke Mars. Lah situ silat aja susah nggak bikin jadi-jadi. Bingung gua. Kalau di di Islam kan ada tuh hafiz Quran. Kalau di di Kristen ada nggak? Enggak ngaruh. Siapa kira siapa? Kan kalian Kira siapa yang dihafis sama dia? Emang yang habis-habis itu bisa ditanya, Bu. kalian itu lebih pintar. Mampu jawab pertanyaan. 30 kiraat itu dia hafal yang mana? Ada orang hafal semua kiraat. Hah? Apa itu? Semua kiraat bisa apa? Hafiz Quran? Enggak bisa lah. Ngawur aja. Makanya kalau kalian mau menyamakan, aku samakan. Samakan apa? Samakan apa? Allah kasih ayat-ayat yang enggak jelas. Wahai tadi apa? Wahai orang-orang beriman. Itu berarti emang Injil dalam nggak kepada bisa. Nabi. Kepada nabinya kan bukan dari Allah. Tulisan yang tadi kan bukan dari Allah, tau kepada nabinya. Betul nggak? Bukan dari Allah kan? Oke. Bukan dari Allah kan? Jujur. Ibu, kalau ibu pintar, coba ibu terangkan kepada saya ayat ini. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang dan Itu kenapa Tuhan diciptakan itu? Terus, berat. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan? Kamu udah diciptain. Iya, ayo. Allah menciptakan. Nah, ngaku pakai guru kan? Ayo pakai guru tuh. Penciptaan. Halo, Bukan menciptakan. Loh, penciptaan Tuhanmu, berarti Tuhan menciptakan gak itu? Penciptaan Tuhanmu. Loh, gimana sih? Kurung nggak? Itu kan Dikandangin nggak tuh? kurung. Duh, Iya, ada. Itu bisa Coba baca. untuk Berarti Tuhannya memudahkan diciptain nggak? untuk memudahkan Iya. agar kalian Nah, ya. lebih mengerti. Oke. Oh, Tidak. ada mengerti kalau Tuhannya diciptakan gitu ya, Bu. Tidakkah engkau memperhatikan Coba, penciptaan coba. Tuhan? Ada di kurung itu ya. Bentar. Tidakkah engkau memperhatikan Tuhanmu? Nah, Penciptaan Tuhan. Kalian Penciptaannya kok nggak Oh, diciptakan? kurungnya Kan? kan Iya. Nah, Kenapa lewat? Di skip. Oke. Diskon Bu ya? Akhir tahun diskon. Makanya Makanya itu dalam kurung konsisten itu biar dong. supaya- Kurungnya di supaya bawah. jelas. Kayak Ya ayam udah, gitu sekarang- dikandangin. Sekarang kalau gitu kita skip dulu. Makanya Coba ibu itu baca kan saya lagi. sudah bilang. Oke. Ibu baca, Bu. Dan sekiranya. Coba Dan ibu baca. sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Oke. Siapa dia, siapa kami, Bu? Yang Siapa dia, siapa kami? Banyak kali Allahmu, Bu. Dia ini siapa? Allahmu ada banyak banget sih, Bu. Dia ini siapa nih dia? Ya mungkin itu ada ahli tafsir ya. Siapa dianya? Siapa, Bu, di situ? Dia siapa, Bu? Dianya, Bu. Kan Dia siapa? sudah
Iya, dia siapa? Dan Dia sekiranya dia menghendaki Allah, Ya, oh dia itu Kami. Allah. Oke. Terus itu misalnya ya. dia jadikannya bayang-bayang Bayang-bayang tetap. Kemudian kami Kami? jadikan matahari sebagai petunjuk. matahari sebagai Kami di sini siapa, Bu? Nah, terus kaminya itu siapa sekarang? Kalau dia Allah, berarti kami ini siapa? Ini tentang apa? Pasti ada penjelasannya dari Ya coba Ibu jelasin, kan Ibu pintar. Dia di sini siapa? Kami siapa? dan panjang sekali penjelasan. Iya, jelasin Bu, nggak apa-apa. Coba jelas. Ya, nggak apa-apa, jelasin. Kita kasih waktu sampai besok pagi kok Bu. Jelasin aja. Sebulan kita kasih. Jangan ada yang turun ya, teman-teman ya. Kalian itu nggak mungkin nyampe. Loh, iya Bu, Iya, ajari kami yang otaknya nggak nyampe ini, ajari Bu. Orang pernyataan sederhana. Iya, ini kan sederhana nih. Betul, ini sederhana. Siapa dia, siapa kami? Kan sederhana. Siapa dia, siapa kami? Sederhana bukan? Islam itu sederhana bukan? Silakan Bu. Silakan. Siapa dia, siapa Ibu. Siapakah kami dan siapakah dia? Aku cuma siapa dia? Melebar kemana-mana. Siapa? Bu, ini tetap di situ, fokus Bu. Fokus sama dia dan kami itu Bu. Oh enggak, saya kan Ibu. kan duluan aku yang nanya. Ayo. Ibu, kan duluan saya aku kasih yang tahu deh Bu nanya. ya. Yesus itu Ibu. pernah menyatakan dia Tuhan enggak? Ibu, saya kasih tahu Bu ya. Saya kasih tahu. Loh, gak bisa jangan jawab sebut-sebut. kan? Ibu Takut jangan patah sebut-sebut hati ya. melebar. Ibu jangan sebut-sebut Patah hati melebar. ya. Tenang Bu, nanti kita jawab. Ibu Tenang. jangan sebut-sebut melebar. Saya tahu pipi Ibu Ya udah udah, melebar. stop aja. Jangan sebut-sebut melebar lagi. Pipi Ibu udah melebar. Kalian yang melebar, aku yang cuma satu nanya satu kok Ibu, kalian gini. kalau aku nggak boleh nanya lah. Tenang, kita jawab. Ini dulu, jawab dulu. Fokus dulu Bu, ini Bu. Dia siapa Bu? Tenang aja. Fokus dengan pertanyaan saya dong. Iya. Ini dulu, ini dulu. Karena duluan aku katanya budayakan Iya, antri. dia siapa? Ayo, Dia siapa? Sama kami selesaiin Bu. ayo. Katanya budayakan antri. Sekarang tadi aku nanya Katanya Anda lebih pintar. Silakan Bu, kasih tahu kita yang bodoh-bodoh itu Bu. ngeles. Aduh, capek. Kita nggak ngerti Bu, ini lagi tanya. Ya udah, katanya bisa jawab. Kalau cuma 10 detik. Siapa tadi? Siapa yang les? Oke, mak. Oke, mak. Siapa yang les? Oke, mak. Siapa yang les, Mak? Hah? Siapa, Mak? Hah? Ya itu Iya, Mbok, tadi tak jawab, orang-orang Mbok. ini. Pertanyaanmu apa, Oke, Mbok? Mbok. Ya, kamu iya, menghina Mbok. saya akan hujat kamu juga. Kalau kamu sopan sama saya sopan sama kamu. Karena Allah berkata, barang siapa kamu menghujat, maka saya akan timpakan itu kembali setimpal kepadamu. Takaran yang sama akan kita ukurkan kepadamu. Ya, jadi kamu jangan sok-sokan di depan saya, hei kamu wanita-wanita calon pembom bayat, ngerti? Calon pembom orang kafir. Ya, tadi kamu belum jawab loh pertanyaan saya loh. Ya, kamu belum jawab pertanyaan saya. Apa buktinya Allah mau menciptakan saya? Buktinya apa? Ya sudah, emang sudah Buktinya apa? dari keyakinan kami kalau Allah itu yang Loh, menciptakan kalau situasi Allah mau dunia menciptakan, ini. kalau Allahmu itu menciptakan saya, mengapa Allahmu menyuruh kamu memenggal kepala saya? Aduh, ini bakal melebar lagi Kalau kan? Tuhan Yesus, saya kasih tahu kamu ya, buktinya Tuhan Yesus pencipta Anda dan saya adalah Dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan akal budi. Kasihlah sesamamu manusia, termasuk saya harus mengasihi kamu yang sudah menghina saya. Itu bukti bahwa Dia pencipta. Dia tidak menyuruh saya untuk membunuh kamu, sekalipun kamu membom gereja saya, kamu memfitnah saya, kamu mencaci maki Tuhan saya, tapi Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bukti Dia pencipta saya dan Anda. Pertanyaan saya, kalau Allah mau menciptakan saya, mengapa Allah mau menyuruh kamu membunuh saya? Ya itu mungkin agar apa ya? Kan kalau ke orang kafir itu harus Allahnya lupa ya, Bu. keras. Allahnya mungkin lupa ya, Bu ya. Agar mereka itu bisa cepat sadar. Dengan cara membunuh saya. Iya. Gimana orang mati sudah mati terus sadar itu gimana Bu? Maksudnya? Coba, pertanyaan saya ulangi ya. Pertanyaan saya ulangi ya sama kamu yang Mbok Hanafi. Oke, Mbak. Pertanyaan saya ulangi. Bukti bahwa Tuhan Yesus menciptakan kamu dan saya adalah Dia berkata, saya disuruh mengasihi kamu. Karena Allah berkata, Dia menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Hendaklah kamu berlaku yang sama. Allah kami berkata, bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah Bapa yang tidak terlihat, tetapi saudaramu yang kamu lihat tidak kamu kasihi. Allah kami menyuruh kami untuk mengasihi kalian. Allah kami menyuruh kami untuk berdoa bagi kalian. Allah kami menyuruh kami untuk apa? Untuk memberkati kalian. Pertanyaan saya, kalau benar si Allahmu CWT yang tangannya dua sebelah kanan itu menciptakan saya, mengapa Allahmu menyuruh kamu untuk membunuh saya? Allah CWT-mu yang tangannya dua-dua sebelah kanan itu
Allah tuh punya 2 tangan, tangannya dua-dua sebelah kanan. Pertanyaan saya, mengapa Allah CWT-mu yang kamu puterin dengan telanjang di Ka'bah itu menyuruh kamu membunuh saya? Itu pertanyaan saya, kamu jawab. Ya itu tadi, untuk biar supaya kalian itu bisa cepat sadar. Kok cepat sadar dengan cara membunuh? Kan itu cuma Yesus ini ya buktinya, Tuhan Yesus menciptakan manusia. Dia berkata, mereka juga ciptaan gue. Tuhan berkata, bukankah Bapa menurunkan hujan bagi orang baik maupun orang jahat? Bahkan Yesus berkata, jangan kamu katakan orang kafir. Barang siapa mengatakan saudaranya kafir, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bahkan saya nggak boleh mengatakan kamu tuh yang pagan Quraisy, yang keliling dengan telanjang tawaf 7 kali mengelilingi batu hitam dan mencium batu hitam sembari berkata labaiku mahubal, labaiku mahubal. Saya tidak boleh mengatakan kamu kafir. Bahkan saya harus berdoa untuk kamu. Tuhan saya ini berkata, saya itu harus berdoa untuk kamu dan saya harus mengasihi kamu. Pertanyaan saya, mengapa Allahmu kalau benar Allahmu menciptakan saya, mengapa Allahmu menyuruh kamu membunuh saya? Jawab. Nah, udah aku jawab kan? Udah aku jawab tadi. Sekarang pertanyaan saya berarti betul ya? Berarti betul Allahmu menyuruh kamu untuk membunuh saya? Betul? Konfirmasi dulu sama saya. Enteng bener mulutnya. Ya, betul nggak? ya. Berarti kamu membenarkan bahwa Allahmu menyuruh kamu untuk membunuh dan memenggal kepala saya, betul? Itu kata-kata. Kamu konfirmasi dulu. Kamu tadi mengatakan benar bahwa Allahmu menyuruh kamu untuk membunuh dan memenggal kepala saya, betul? Itu dalil yang nggak begitu aku paham ya, tapi kalau menurut saya ada 300 itu. Saya bisa tunjukkan Anda 300 ayat Anda memenggal kepala orang kafir. Enggak, saya bukakan dulu. Mengatakan itu. Atau ayat 29 supaya kalian itu bisa apa ya, lebih takut. Iya, berarti Allahmu itu bukan Allah saya. Gila ya. Kalau Allah saya mengatakan kamu jangan bunuh si Hanafi ini. Karena Hanafi ini juga ciptaan saya. Nah. Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah loh. Pertanyaan saya, kalau benar Allahmu CWT, Allah sangeanmu itu, Allah CWT-mu itu menciptakan saya, mengapa Allahmu yang sangean itu, yang menyuruh Muhammad menggauli babur dan menikahi bocil, menyuruh kamu membunuh saya? Coba kamu jawab. Ya itu tadi. Iya itu tadi, iya. Supaya kita sadar ya Bu ya, makanya harus dibunuh Bu ya. Oh iya. Cuma menakut-nakuti aja. Allahmu menurunkan 300 ayat untuk memenggal kepala saya. Tetapi Allahmu menurunkan ayat supaya nabimu bisa menggauli pembantunya Hafsah. Allahmu menurunkan ayat supaya Muhammad bisa bersenggama dengan siapa saja yang dia kehendaki. Allahmu menurunkan ayat supaya Muhammad menggauli bocil. Pertanyaan saya, Allahmu yang menurunkan ayat supaya Muhammad menikahi anak kecil, menggauli babu, ya? Kenapa Allahmu ini menyuruh, bukannya Allahmu ini untuk menyuruh kamu mengasihi saya? Mengapa Allah menyuruh kamu membunuh saya? Itu cuma menakut-nakuti aja menurutku. Oh, iya. Itu untuk menakut-nakuti. Mana ayat yang menakut-nakuti? Mana? Pertanyaan saya selanjutnya adalah, di manakah ayat di dalam Quranmu kata kasihilah sesamamu manusia? Di mana ayatnya? Satu tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Quranmu kata kasih. Karena untuk menyadarkan kalian itu emang harus keras. Tunjukkan sama saya satu ayat dari Al-Fatihah sampai Anas, 6.666 ayat dalam Quranmu. Satu saja kata kasih, tunjukin sama saya. Saya ngelihat ya, gini. Allah itu Maha Pengasih. Saya tuh ngelihat wajah Anda itu kelihatannya baik loh Hanafi, Ibu Hanafi. Ya. Wajahmu kelihatan baik, tapi kenapa otakmu enggak ya? Kan saya sudah berarti dia ini membenarkan bahwa Allahnya itu menyuruh memenggal kepala orang kafir, betul? Iya. Kenapa kamu malah membela Allah tuh begitu gitu loh, mengiyakan gitu? Sekarang ada nggak? Ada Bu, ada di layar, Ibu SS. Ada Bu. Baca di layar. Apa boleh saya tampilkan nih? Berapa banyak korban-korbannya? Jadi ini salah satu apologetika mirroring ya teman-teman. Kalau Anda ditanya, apa buktinya Tuhan Yesus itu pencipta kita? Tuhan Yesus berkata begini, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan pikiranmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yesus berkata begini, sama seperti aku telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan nyawaku bagi kamu, kamu pun wajib saling menyerahkan nyawamu bagi saudaramu. Itu buktinya pencipta kita. Yesus. Dan kalau Anda tanya sama Islam, teman-teman Kristen tanya sama Muslim, tunjukkan satu ayat dari Al-Fatihah sampai Anas, kata kasihlah sesamamu manusia. Nggak usah seperti itu. Saya sudah jadi sifat Allah. Islam itu agama teroris. Islam yang dijabarkan sebagai shalom, agama damai itu bullshit, teman-teman.
Buktinya mereka saja mengharamkan selamat Natal kepada kita, betul? Jadi yang dikatakan Islam adalah agama toleransi. Pret, gua kentutin bullshit. Ya, mereka tidak mengharamkan mengucapkan hari raya Waisak kepada orang Buddha. Mereka tidak mengharamkan mengucapkan hari raya apalagi itu, gua nggak ngerti dah. Galungan kepada orang Hindu mungkin. Mereka tapi menyerang dan mengharamkan perayaan Natal. Mereka mungkin perayaan itu buat manusia. Saya kasih Anda. Paulus, kan? Ya. Saya kasih Anda, kalau Anda bisa menemukan ayat kasihlah sesamamu manusia. Saya buka kamera, saya mualaf. Ya, saya kasih Anda alamat saya. Apa? Tunjukkan sama saya teman-teman satu khotbah Muslim yang Muslim itu dapat berdiri di atas Qur'annya sendiri tanpa menjelekkan agama Kristen. Kalau Anda lihat Islam itu ya membenarkan dirinya sendiri dengan cara menjelekkan agama Kristen. Contohnya nih Ibu Hanafi nih. Setiap kali Muslim masuk ke sini, mereka tidak bisa berdiri di atas dasar Qur'annya. Selalu mencoba memfitnah agama Kristen, betul? Ya nggak? Iya, biar Islam tidak bisa berdiri. Saya kasih tahu Anda, Islam itu Bu tidak bisa berdiri sendiri tanpa menjelekkan agama Kristen. Ngerti kamu? Tanpa menjelekkan agama Kristen, Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Saya kasih tahu Anda. Masa? Ya, buktinya. Ya? Buktinya. Saya ngeliat gini. Kok gue liat mukanya tanpa lama tanpa blow on ya? Dari polos kok jadi blow on ya? Aneh gue. Kenapa? Apa ibu sudah lupa? Ibu itu manusia gitu? Kok aja nggak tega bilang gitu Pak Sang? Mungkin karena kumpul sama domba-domba itu ya. Oh, kalau ibu pikiran dibalik kepada domba itu ibu jadi pintar. Tapi kalau tetap jadi kambing ya, bahaya itu. Mengatakan, oh kita membunuh itu tujuannya itu untuk menakut-nakuti. Saya nggak ngelihat ayatnya menakut-nakuti. Saya kasih nih ya, saya transfer ke Anda. Tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Qur'anmu yang mengatakan bahwa kasihlah sesama manusia. Nih, saya transfer. Dolar ini. Aduh, aku nggak mau ribet. Ini dolar, nggak pakai rupiah. Dolar sekarang 15.000, betul kan? Aku nggak tergiur sama itu. Itu dolar loh Bu, bukan uang monopoli itu. Itu dolar itu. Saya ngomong sama yang lain, tunjukin sama saya. Satu ayat dalam Qur'anmu, ya, yang mengatakan kasihlah sesamamu manusia. Love you one another as I love you. Saya transfer Anda $300 dari sini. Aku mau Bu Sofi uangnya. Kirim paus. Udah. Nggak tergiur dengan. Udah Sofi ya. Nanti aku yang jawab. Nggak usah banyak. Nanti aku yang jawab. Nggak usah banyak. Satu saja. $300. Apa aja Bu? Ke rekeningku aja Bu. $300 itu kalau dipukul rupiah hampir 5 juta. Iya, sini aku Bu. Cuma satu loh baterai aku hampir habis nih. Biar aku nanti yang jawab Bu. Transfer ke aku aja Bu. Tunjukin sama saya satu ayat. Kasihlah sesamamu manusia. Tunjukin sama saya. Yesus kalian itu Tuhan bukan loh, sih. saya kabur lagi. Nggak bisa berdiri sendiri tanpa aku nggak tergiur sama itu. Aku nggak. Kabur lagi. Baru saya ngomong loh, dia tidak bisa menunjukkan bahwa Allah menciptakan saya, langsung malah kembali ke Yesus. Iya kan nggak? Nggak bisa Bu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kalian bisa jawab pasti kamera saya mualaf. Kalau Islam itu bisa berdiri sendiri. Nggak bisa Bu. Nggak bisa berdiri di atas kebenaran Qur'anmu sendiri, langsung ke Yesus. Pasti itu jawabannya. Pasti. Kamu tuh gini loh, dengan jalan kamu mengatakan Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan, apapun yang kamu serang tentang Yesus, tidak membuat agamamu tuh benar gitu loh. Karena kamu tidak bisa menunjukkan bahwa Allahmu itu yang menciptakan saya. Ngerti kamu? Ada ayat kalian kok yang kalau Nabi Muhammad itu. Mana saya minta tunjukkan saya ayat satu ayat dari Al-Fatihah sampai atas yang Allah berkata kasihilah sesamamu manusia karena mereka ada ciptaan saya. Mana ayatnya, tunjukin sama saya. Tidak akan ada dalam Al-Quran. Kata kasihnya saja. Kata kasihnya aja tidak ada. Cuma klaim maha pengasih. Iya pengasih istri orang ke Nabi, pengasih bocil ke Nabi, ya kan? Pengasih itu ke Nabi. Itu ngasih Ibu mendingan itu. Ibu mendingan makan dulu deh Bu. Istrinya Ibu. Aku kan belum mati lemes. Tahu jawaban Makan dulu deh. kalian. Ya, Ibu makan dulu, makan dulu. Hati gak sih? Kalian takut patah hati sama si itu. Emang gak suka sama situ. Patah hati sama si itu. GR situ. Makanya tadi waktu ditanya tentang dia dan kami itu dijawabkan enak Bu. Kita lagi keep Anda dari serangan Bu Al-Hayat loh. Kok ngeyel aja yang kena lagi ke Bu Al-Hayat. 1% kok lama ya? 1% kok lama ya? Nggak kelar-kelar 1%. Cie, kakiannya, mukanya kelihatannya polos, lama-lama di blow on. Yang polos-polos ini, iya. Yang polos-polos gini yang bawa bom panci Pak. Aku belum. Cuma mau tanya
cuma mau dulu ya itu, di awal-awal ngomongnya begitu. Siapa Duran Gad? Iya. Saya mau tanya. Mungkin nggak kalau Allah itu menciptakan saya lalu Allah menyuruh orang tuh untuk membunuh saya? Karena dia tidak berkenan sama saya, betul. Ketika Tuhan menyuruh untuk membasmi, membunuh semua bangsa tanah Kanaan. Bangsa tanah Kanaan itu hybrid. DNA-nya beda dengan DNA kita. Ketika dia menyuruh untuk membunuh bangsa Amalek, orang-orang Amalek itu melakukan sesuatu yang bejat yang pasti Tuhan tidak berkenan, betul? Betul, memang. Sekarang ketika di zaman anugerah Tuhan Yesus datang, tujuan dia tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah hukum kasih karunia. Mengapa sih Allah menyuruh kamu membunuh saya? Itu pertanyaan saya, itu tanda tanya besar loh. Itu cuma menakut-nakuti. Nakut-nakutin jas. Oh, di mana ayatnya menakut-nakuti? Enggak sembuh. Mana ayatnya menakut-nakuti? Coba mana kita lihat. Mana ayatnya menakut-nakuti coba? Mana? Tunjukkan. Mampu mati saya. 1%-nya jadi 0 langsung ini. 1% jadi 0 udah. Oh, gereja sudah dibom kok bilang mengatur. Mana ayatnya? Biarin kasih dia. Kita kasih kesempatan. Mana ayatnya itu menakut-nakuti coba? Udah kan bisa. Iya, mana ayatnya? Itu menakut-nakuti Hanafi. Memangnya kamu mengebom gereja dan membunuh orang Kristen, menggorok orang Kristen 21 orang di Libya itu dari yang dilakukan Kristen. Memang dengan begitu orang Kristen masuk jadi Islam. Stupid logic kan mereka tuh. Lihat aja mukanya, kelihatan stupid kan? Enggak. Polos. Ya udah, kalau kalian pintar tolong jawab pertanyaan aku. Tadi Al-Hayat udah jawab. Al-Hayat udah jawab tadi. Ibu Sophie ya. Ibu Sophie udah jawab tadi. Mana? Lah, itu tadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sama manusia. Nggak ada kata-kata itu sudah Yesus membuktikan. Yesus itu sudah membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan dia membuktikan bahwa dia tidak ada Tuhan. Tuhan selain Allah. Di mana ayatnya? Dipastikan. Ayatnya di mana? Ya udah, la ilaha illallah itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Ayatnya. Itu dua kalimat syahadat. Itu dari Islam. Yang diminta adalah ayat untuk seluruh umat manusia. Ya, dalil Qur'annya mana? Bukan untuk jadi Islam doang. Lihatnya juga. Ngerti enggak? Enggak ngerti juga. Ibu yang pintar ini tolong tunjukkan orang-orang yang bodoh ini, Bu. Jangan sarkas lu. Kalau lu ngomong dia blon aja udah. Sarkas lu. Ya udah. Ibu tadi bilang apa? Tiada Tuhan selain Dia. Betul ya, Bu? Setuju ya? Ibu yang bilang loh. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, sekarang kita lihat ya apa kata Tuhan Anda. Ya. Kita lihat. Mau dipercepat ya? Cepat. Apa kata Tuhan Anda ya? Ibu bilang kan tiada Tuhan selain Dia. Oke. Kita buka ya. Ibu baca nih. Surah berapa? Al-Furqan 45. Ya, baca. Baca, Bu. Yang tadi itu. Tidak. Bukan lain lagi, Bu, ini, Bu. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Oh ya, sama. Ini sama. Ini sama yang tadi ya. Iya, yang Dia tadi. siapa? Kami siapa? Iya. Kalau tidak ada Tuhan selain Dia siapa? Kami siapa? Aduh. Kalian itu apa ya? Selalu bisa aja mencari-cari yang sulit dijelaskan. Oh, sulit dijelaskan. Berarti Ibu nggak percaya dong. Membaca aja aku sulit. Akhirnya Ya. Akhirnya dengan aku di blow on. Siapa? Enggak lah. Bukan aku loh ya, bukan aku yang ngarani lo. Sekarang ini ayat yang lain ya, 48. Tadi kan 45. Sekarang ini 48 itu. Jangan bilang sulit lagi, ntar ayat 1 gimana? Coba Ibu baca sekarang. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Nah, siapa Dia, siapanya, siapa kami? Di sini ada Dia, di sini ada Nya, di sini ada kami. Siapa tuh? Itu bahasa Al-Quran yang nggak tahu aku nggak paham. Oh, nggak tahu. Gimana nih, Bro? Nggak tahu. Katanya pinter, Bu. Tanya sama yang di sini ada Dia. Katanya pinter. Di sini ada Dia. Cuma di sini ada Nya. Yesus itu Tuhan nggak sih? Mana yang menyatakan? Kan udah dijawab. Dia itu Tuhan. Oh, gitu. Waduh, 1%-nya lama, Bu. Katanya 1% aja kan. Jadi lama ngecas ya, Bu. Itu tadi aku udah. Ngecas, jangan-jangan kebohongan. Aku akan Ibu jangan-jangan yang 1% itu, Ibu yang 1% itu jangan napasnya, Bu. Napas Ibu tinggal 1%. Soalnya saya lebih pintar. Tolong dong jangan berbelit-belit.
Ayo Bu, tunjukkan kepintaranmu Bu. Jangan berbelit-belit. Kan cuma tanya satu. Ya udah. Kenapa kalian Juga kenapa nanya lagi? Ya udah Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kamu tepat. Itu udah jawab tuh. Apa? Makanya. Tuh kan, makanya Bu, kalau punya mulut itu satu, kuping dua, jangan terbalik Bu. Kalau terbalik repot. Apa itu tadi? Coba. Putus-putus. Oh, putus-putus 1%. Habis-habis 1% putus-putus ya. Oh iya. Bacaan kaki lah. Iya. Udah, Yohanes 13:13 itu Bu ya. Ya udah selesai ya. Ya. Capek gue ngeliatnya. Nyanyi 1% nggak kelar-kelar. Ini yang bahasa Korea ini siapa ini? Jongkok. Arigato. Itu bahasa Korea artinya jongkok, bukan di jungkok. Jungkok kan. Arigato, wakarimasu. Hai. Arigato. Wakarimasu. Neron. Wih, Neron. Berarti dia namanya bukan arigato, sayonara dia. Udah lah, sayonara. Sayonara, Kak. Salam. Ya. Ya. Ada yang mau disampaikan? Agatha. Ngomong aja langsung. Ngomong aja. Merry Christmas kepada semua. Merry Christmas. Iya, Merry Christmas, Bang. Merry Christmas. Merry Christmas. Agatha. Iya, Bang. Ya, Merry Christmas. Iya, Merry Christmas tuh, Bang. Sang penggugat Venduran. Iya. Ibu Sopo. Thank you. Ya. Tuhan apa semua kan J. Iya. Merry Christmas ya. Salam dari Indonesia. Selamat Natal, Bro. Ada lagi kambing. Hai Pak Sa. Ada Saya fans Agatha di sini. Oh iya. Ya. Terima kasih, Bang. Tuhan memberkati. Jangan turunkan saya. Halo, selamat malam. Kalau ngefans bikin pausnya Mas. Bikin pausnya Bang. Ke Agatha ya. Ada yang lapor di host. Lapor host. Bukan dulu lu masuk tertib dulu. Lu kalau masuk itu tertib. Amirul satu kenapa diblokir? Bro. Kalau masuk itu teratur dulu, King Amirul ya. Kalau masuk itu teratur. Ya, jangan kebiasaan lu bawa kebiasaan nyembah batu itu dibawa ke sini, jangan. Lu nyembah batu boleh berebutan, di sini jangan. Oke. Apa sih yang menyembah batu? Saya nggak ngerti. Kalau nyembah batu. Hah? Siapa? Enggak gini loh maksudnya kalau naik itu salam dulu atau gimana gitu loh. Tadi kan sudah salam tadi. Hostnya kan dengar tadi. Di bawah orang lagi ngomong jangan salam, lu diam dulu, mute dulu. Oh. Adabnya dipakai dong. Tadi saya dengar tadi nggak ada yang ngomong. Saya ngomong lah. Oke, saya tambah dulu. Ya udah, korek kupingnya mesti dikorek dulu ya. Ya bro, itu apa yang bahasa Jepang? Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan yang lain, Bang? Ada yang mau disampaikan nggak? Bang Malaysia? Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Cuma itu aja. Merry Christmas itu aja. Merry Christmas aja. Oh ya, terima kasih Bang Neron. Agatha. Iya Bang. Merry Christmas. Iya Bang. Ya, Merry Christmas tuh Bang. I love you-nya ketinggalan dong, Bro. Ya. Aslinya mau bilang gitu dia, cuma masih bilang begitu. masih malu ya. Apa-apa. Kami sudah punya semua. Don't say cat ya. Jangan mau kucing. Oke. Balik badan Pak, madep belakang. Saya tenang dari belakang. Jangan gitu Bang. Makasih ya Bang Neron ya ucapannya. Thank you. Selalu setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Lagi debat. Lu kan bagian orang gila deh, sebelah lu tuh. Makan. Makan. Debat. Lu ya. Wih, Bang Raja debat. Wih. Makanan untukmu itu. Kenyangkan dirimu. Tidur kayaknya dia. Modem. Hei, tes. Ini dipanggil siapa yang tes siapa? Oh, dengar ya? Oh, biasaan nggak tertib loh. Dia dulu sini. Gua pikir nggak didengar. Sorry. Dengar apanya ya? Loh, kok pada diam? Aku mau ngomong ya. Nah, mau ngapain? Oh, tadi ada laporan tadi sama saya, kembaran saya tadi, King Amir, kenapa diblokir?
Nggak tahu saya nggak ngurusin. Ngobrol. Jadi capek dia tadi katanya nunggu-nunggu, nggak di naik. Suruh. Ya itu derita dia. Tahu. Enggak kok berani. Kenapa jadi kambing? Katanya host, si host ini sama apanya kawan-kawannya jago-jago belajar. Udahlah jangan curhat di sini, langsung aja fight. Nangis. Ngapain curhat di sini? Tristan. Belum fight sudah nangis gimana sih? Tristan. Sang penggugat. Tiga batu. Ya, salam Pak. Salam. Salam. Iya. Salah nama Pak. Tristan and One itu loh. Pertama selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Yesus berkati. Ini sang penggugat, ini mungkin saran dari saya ya, mungkin masukan mungkin kalau diterima atau tidak, ya nggak apa-apa. Ya. Ketika mereka bertanya, alangkah baiknya kita bertanya, untuk apakah tujuan mereka bertanya? Ingin mempercayaikah atau ingin menghujat? Mungkin itu sih saran saya, biar kita tahu maksud mereka itu bertanya. Seperti yang narasi dari Bu Sophie bahwa mereka itu nggak bisa berdiri sendiri ketika mereka selalu mempertanyakan Alkitab. Mungkin itu aja. Makasih. Salam. Izin turun. Iya. Tuhan Yesus berkati. Oke, Pak. Tuhan Yesus berkati. Iya. Wahai kaum muslimin. Muslim tak Pak itu, Pak. Muslim. Dan speed buka mic ya. Mas, saya penggemarmu. Iya, selamat pagi. Penggemar siapa? Mumus coba mau ditanya apa? Mau bertanya? Mau terus? Terserah Mumus. Model muka bisa ditanya aja. Ya, iya. Tanyalah. Kalau nggak bisa jawab aku kabur. Muslim. Kabur sekarang. Muslim, kenapa masih bertahan Islam, bro? Karena Tuhan satu, Bang. Hah? Ya susah seperti itu. Bentar. Kalian namanya kayak Fir'aun sih. Muslim. Fir'aun Muslim. Ya, Fir'aun Muslim lah. Fir'aun, setan, jin itu Muslim. Saudara apa dia? Saudara seiman maksudnya Pak Muslim. Saudara seiman ya dengan setan, jin. Satu pondok pesantren, Pak. Iya. Oh betul ya Pak ya, berarti saudara juga dengan setan ya? Iya tadi udah dijawab iya, dia nanya lagi loh Pak Dehen. Udah dijawab iya masih nanya lagi. Botol gitu masih jalan tuh. Padahal udah bener, Pak dia udah ngaku udah, jangan sampai dia berubah pikiran. Den. Takutnya dia murtad gitu. Fir'aun itu Muslim, Den. Lah gimana ya? Fir'aun is Muslim, setan is Muslim, jin is Muslim. Ya, tapi tempatnya di neraka. Betul ikutan dong? Ya sama lu. Maryam 71. Oh iya. Kalau gua juga di neraka. Kalau gua mau dimasukkan neraka, masukkanlah. Ya memang dia tuh berenang. Kok masukkan kok kalau? Lu pasti. Agatha, dia tuh berenang di neraka. Dia tuh berenang di neraka, keplok gitu. Bunyinya jangan gitu nah. Kalau saya nggak masuk neraka, jadi buat apa neraka itu diciptakan gitu? Ya kan? Padahal tadi udah dijawab dia loh, untuk iblis gitu, untuk setan-setan, untuk jin. Dia nanya lagi, dia pengen banget ngikut mereka. Iya, ini bilang buat kalau saya nggak masuk neraka, buat apa neraka diciptakan? Aduh. Ya, iya, dia pengen ngikut. Ini membuktikan bahwa memang kamu itu diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada wanita. Botol. Sekarang saya tanya sama kamu Bu Sophie, neraka itu diciptakan buat apa? Pasrah banget ya. Buat jin dan manusia. Kata lu ngomong sendiri. Nanti gue lagi mau nonton Hunger Game nih. Aduh, Tuhan Yesus kok Allahku Bapakku di surga. Saya kasih tahu Bapak ya Pak ya. Aduh, Masya Allah Pak. Alhamdulillah. Alkitab itu mengatakan yang pertama kali jatuh ke dalam dosa itu bukan manusia, melainkan anak-anak Allah yang namanya Beni Elohim di dalam Alkitab kita. Itu bagian dari kerajaan surga. Alkitab Taurat. Alkitab Taurat yang mengatakannya. Oh, Alkitab Taurat. Jadi dikatakan bahwa neraka itu atau kematian kekal itu terpisah dari Allah selamanya itu diciptakan bagi iblis dan malaikatnya. Manusia bukan didesain untuk dimasukkan neraka. Sekarang saya tanya sama Bapak, Pak.
Jawab Pak sama saya dari Quran. Apa alasannya manusia itu, kenapa Tuhan kalau Allah Bapak menciptakan saya, kenapa Allah Bapak menciptakan saya untuk saya supaya mati Pak? Dan setelah mati harus masuk neraka sesuai dengan Maryam 71. Coba Bapak jawab Pak. Kalau benar Allah CWT-mu itu yang menciptakan saya, mengapa dia menciptakan saya untuk supaya saya mati, dan setelah mati kata Allah CWT saya harus dimasukkan dalam neraka? Coba Bapak jawab Pak. Karena kamu bukan muslim. Itu botol. Pertanyaan saya, apakah saya ini diciptakan oleh Allahmu? Iya, kamu tuh diciptakan oleh Allah. Bukan. Mau muslim mau nggak muslim, Allahmu. Saya tanya, memang kalau Bapak itu muslim, Bapak nggak bakal mati? Saya tanya nih, kalau sekarang saya buka kamera, saya mualaf, asyhadu anna ilaha illallah, apakah Bapak menjamin saya tidak bakal mati, dan setelah mati saya nggak bakal masuk neraka? Setiap manusia itu bakal mati. Ya berarti bedanya Bapak sama saya apa? Botol. Bedanya. Itu pertanyaan saya. Yang membedakan saya dengan Al-Hayat. Kecuali begini loh. Kalau saya muslim itu nggak mati dan nggak pernah mati-mati. Orang Kristen mati, muslim nggak pernah mati, betul nggak Agatha? Yang membedakan saya sama Al-Hayat, Al-Hayat itu percaya kepada Tuhan yang mati, sementara saya tidak percaya kepada Tuhan yang mati. Allahmu berkata semua manusia harus mati. Bapak muslim nggak? Muslim Pak. Bapak mati nggak? Matilah. Bapak mati masuk neraka nggak? Iya. Terus bedanya apa Pak? Ngapain jadi muslim? Botol. Begini, bedanya itu saya sama kamu. Kamu percaya sama Tuhan yang mati, sementara saya nggak percaya sama Tuhan yang mati. Saya nggak pernah percaya sama Tuhan yang mati. Yang percaya sama Tuhan yang mati kamu, karena kalianlah menyembah Tuhan yang mati, yaitu bernama Muhammad. Saya menyembah Tuhan yang mengalahkan kematian. Alkitab berkata, dia bangkit dari kematian, dan Alkitab berkata, hai maut, hai kematian, di manakah sengatmu, di manakah kuasamu? Saya bertanya sama teman-teman Kristen, apakah kita percaya sama Tuhan yang mati? Tidak. Dia bangkit. Aku izin jemur baju Dia bangkit dari kematian. Jangan kemana-mana dulu. Kamu jangan kemana-mana dulu. Pak, pertanyaan saya Bapak jawab dulu. Mengapa Allahmu, kalau benar-benar Allahmu yang menciptakan saya, mengapa Allahmu menetapkan saya harus mati, dan setelah mati Maryam 71 saya harus masuk neraka? Bapak jawab itu dulu. Bukan cuma saya, Anda juga. Mengapa Allahmu menciptakan Anda dan saya dan semua manusia untuk mati, dan setelah mati masuk neraka? Coba Bapak jawab dulu. Gue bilang juga apa? Manyagata ganas. Iya, pegugat. Harusnya nggak bertanya aku tadi ya. Bapak jawab dulu Pak. Misalkan lu datang tuh. Allahmu menciptakan saya dan Anda. Gak ada bedanya saya sama Anda. Gak ada bedanya kita sama orang ateis, sama orang Buddha, orang Hindu. Mengapa kalau benar ya, Allahmu itu pencipta. Ya, dan Allahmu itu yang menciptakan semua manusia di dunia ini. Kalau benar Allahmu itu yang menciptakan, Bapak jawab pertanyaan saya, mengapa Allahmu menciptakan manusia untuk mati, dan setelah mati ditetapkan untuk masuk neraka? Ya karena kodratnya manusia itu memang mati. Itu juga apa? Oh, dikodratkan, kenapa ditetapkan manusia harus mati gitu loh Pak. Botol sekali kau. Tahu nggak pertanyaan saya Pak? Pertanyaan saya, mengapa kalau Allahmu itu menciptakan saya, apa tujuannya, mengapa Allahmu, apa alasannya? Saya mau jawaban dari Allahmu. Mengapa Allahmu menciptakan saya untuk saya ditentukan mati, dikodratkan mati, dan setelah saya mati sama Allahmu dimasukkan neraka? Itu loh Pak pertanyaan saya. Apa mau kapan? Apok sih. Diam menggugat. Satu aja lu repot, 4. Apanya repot? Kan ciptakan manusia dan jin hanya untuk taat dan beribadah kepadaku. Ini jawabannya karena jadi embek. Kapok mau kapan kan? Al-Hayat, karena kau jadi embek. Al-Hayat. Goblok kamu ya, pertanyaan saya. Kenapa orang Kristen mati, orang Buddha mati, orang Hindu mati, ateis mati, orang gak beragama pun mati, pembunuh mati, orang yang tidak membunuh pun mati? Gila kok Hayat. Mengapa kalian muslim juga mati, dan kalian muslim mati masuk neraka? Kodrat manusia itu memang mati. Yang itu pertanyaan saya, kenapa dikodratkan? Itu loh goblok. Botol. Pertanyaan goblok itu. Ayo kapok. Saya dari Alkitab, saya bisa menjawabnya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kasih tahu Anda ya, muslim, kalau Anda mengerti pertanyaan saya ini, ya, maka Anda akan tahu kenapa Tuhan harus jadi manusia, dan kenapa dia harus mati menggantikan kita. Kunci jawabannya ada di dalam pertanyaan tadi. Karena Quran tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya, maka saya yakin 1000% bahwa kata-kata di dalam Quran itu bukanlah berasal dari Tuhan pencipta saya atau pencipta alam semesta. Betul nggak, Duran? Setuju. Allah yang sejati adalah Allah yang harus bisa memberikan alasan dan memberikan jawaban sama saya. Mengapa engkau menciptakan saya? Untuk saya ditetapkan mati, dan setelah mati saya harus masuk neraka. Kenapa? Harus ada alasannya Pak, harus ada jawabannya. Ayo, sana. Kapok lu kapan gitu. Itu aku turun. Terus ke Sidratul Muntaha. Alkitab itu menjawab pertanyaan mendasar ini. Dari mana saya berasal?
Untuk apa saya diciptakan? Apakah saya ditetapkan untuk mati atau tidak? Apakah tujuan saya ini hidup, Pak? Dan apakah kodrat masa depan saya? Itu Alkitab menjawab semua 5 pertanyaan ini. Who you are? Siapa kamu? Siapa kita? Dia menjawab untuk apa kita diciptakan. Dia menjawab mengapa kita mati. Dan dia menjawab mengapa nanti kodrat kita itu seperti apa. Masa depan kita itu seperti apa. Itu Alkitab menjawabnya, Pak, dengan jelas. Tapi saya tanya satu pertanyaan saja sama Anda. Anda nggak ngerti jawabannya. Apanya nggak ngerti? Coba kau tanya, apa tujuanmu hidup? Loh, kenapa manusia dikodratkan untuk mati? Itu pertanyaan saya. Loh, kamu aja nggak bisa jawab kok. Kamu aja nggak bisa jawab pertanyaan saya mengapa manusia harus mati kok. Katanya dia jawab siapa? Coba jawab dari Quranmu. Coba jawab dari Quranmu. Apa alasannya manusia harus mati? Makanya tuh kan, terus tiap hari lu cari jalan lurus, belok lulu. Udah nyari lurus, belok lagi. Bener-bener sih. Kalau aku jadi kamu itu, aku langsung ke Sidratul Muntaha, tanya ke Allah, gimana Allah? Kapok muka apaan ya, Dondi? Kapok. Hanya orang sinting dan bodoh dari Kristen masuk menjadi Islam. Kenapa? Karena Alkitab menjawab dengan jelas. Apa yang dijawab Alkitab? Coba kau jawab. Apa yang dijawab? Gak usah ke Alkitab dulu, Pak. Saya bisa 2 jam. Anda gak akan betah dengerin saya. Karena ini masuk dalam pengajaran Al-Hayat. Bapak jawab pertanyaan saya satu aja nggak bisa. Kenapa manusia harus mati? Kenapa manusia dikodratkan untuk mati? Kalau Allah mau pencipta saya, dia pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Ayo jawab. Ya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah sama Allah, itu aja. Apalagi yang pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya gue bilang apa? Mbak Gak nyambung kan? Aduh, Masya Allah. Lah inilah bedanya teman-teman. Mengapa mereka tidak mengenal Allahnya? Karena Alkitab tidak pernah berkata bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan, betul? Hukum yang terutama dan hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Iya. Itu bicara hubungan relasi kita, bukan bicara sembahlah Tuhan Allahmu. Akulah Allah, sembahlah aku. Nggak ada begitu, Pak, di dalam Alkitab saya. Tapi hukum yang pertama dan terutama, kata Yesus, dia berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa? Jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah apa? Kasihlah sesamamu manusia. Kamu pun mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah terletak seluruh isi kitab Taurat Musa. Mana Bapak nggak mengasihi Allah? Kenapa? Karena Bapak nggak punya hubungan kasih. Betul nggak, teman-teman? Salah kok. Allah CWP-mu. Canda semuanya. Kapok. Ada ya bedanya Allahmu sama Allah. Muka apa? Sikat. Allah ini kenapa sih? Aku ini mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku siapa? Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kata Tuhan, tapi kasih setiaku tidak akan pernah pergi darimu. Allahmu aja nggak pernah mengasihi saya kok. Bahkan Allahmu menyuruh kamu membunuh saya kok. Penggal itu kepala si Sofiatul, orang kafir. Gila apa sih Allah ini? Najis. Dan Alkitab berkata itulah iblis. Tuhan berkata iblis sejak semula datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Betul? Betul nggak, teman-teman? Betul. Ayatnya itu. Iya. Salah. Bukti bahwa Allahmu tidak menciptakan saya adalah Allahmu menyuruh kamu membunuh saya. Gitu ya, orang Kristen kalau ditanya ya. Sedangkan Allah Alkitab berkata apa? Aku ini mengasihimu. Engkau itu hari-harimu tuh kuukir di telapak tanganku. Alkitab berkata kita ini biji mata Allah. Barang siapa menyentuh kamu, dia menyentuh biji mataku, kata Tuhan. Wow. Udah, Al-Hayat, biar ku hajar kau, udah. Lu yang mau dihajar, lu diem dulu. Enggak, biar ku hajar Al-Hayat, udah. Tunjukin sama saya, Pak, satu kata di mana Allahmu tuh mengasihi saya. Tunjukin saya satu kata dari Al-Fatihah sampai Anas di mana Allahmu berkata dia mengasihi saya. Mana ayat? Kami nggak usah jauh-jauh. Di Maryam 96 aja udah jelas itu. Di Maryam 96 aja udah jelas. Jelas apa? Ada 20 ayat nih. Ada 20 ayat yang menerangkan dalam Al-Quran itu tentang kasih sayang. Jadi apa lagi yang dilakukan? Udah, salah kasih sayang terhadap siapa? Salah satunya Maryam 96. Buka Al-Hayat. Buka. Lu kan ya? Itu ayat saya nggak bisa open cam. Saya nggak bisa open cam. Jadi kamu jangan mengatakan yang tidak benar tentang Islam. Siapa bilang Islam tidak mengajarkan kasih? Saya tantang kamu. Di mana Allahmu berkata dia mengasihi saya? Di Maryam 96 aja udah jelas kok. Kita lihat ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang. Udah, baca itu yang benar, yang bagus. Betapa indahnya. Nah, itu sungguh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Itu pun kelak, bukan sekarang. Ya Tuhan.
Dibaca dong. Ayatnya itu bunyinya gini loh, Pak Muslim. Gini bunyinya gini. Kasihilah sesamamu manusia. Yang mengajarkan kebaikan. Doni, Doni, lu gak kapok dimarahin mama lu. Dengar gue bantuin. Gue bantu dulu, diem dulu. Ayat ini tuh jelas kuat banget nih. Yang diminta Mama Sofi itu ayatnya bunyi gini, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ono ora di Quran. Gak kapok-kapok diomelin lu. Heran gua. Apa menanamkan rasa kasih sayang apa ini menanamkan rasa kasih sayang? Mana Allah menyuruh kamu memberikan kasih sayang kepada sesama manusia itu mana? Mana Allah berkata kasihlah sesamamu manusia mana? Begini al-ayat ya. Dari saya bisa tunjukkan Allah mau berkata penggalah kepala orang kafir kok. Iya memang karena Islam itu tegas al-ayat. Itulah bentuk ketegasan. Berarti betul kan? Berarti betul Islam itu agama teroris. Islam itu menyuruh kamu membunuh orang kafir, ya apa enggak? Iya, membunuh orang kafir, iya. Tepuk tangan dulu teman-teman, kasih tepuk tangan dulu. Islam adalah agama teroris yang menyuruh dia membunuh orang kafir. Karena di Islam itu tidak ada tawar-menawar akhir. Kalau saya itu sebagai kafir dini, saya membayar jizyah, yaitu pajak proteksi, uang palak yang kamu pungut dari kafir dini, orang Yahudi dan Kristen, maka kamu akan membiarkan saya hidup selama saya membayar jizyah. Botol. Memang itu aturan. Jatah preman, Bu. Itu betul nggak tukang palak, tukang preman? Kamu akan membiarkan saya hidup selama saya masih bisa bayar duit ke kamu. Jatah preman. Namanya jizyah, iya apa enggak? Karena saya masuk kafir dini. Syukur. Jadi begini, Islam itu tegas di sini. Dan itu memang kalau kafir itu memang wajib dibunuh. Apalagi yang mau diperdebatkan. Kita lihat arti daripada ayat ini ya. Kita lihat. Nah, tunjukkan Duran. Apa yang dimaksud dengan menanamkan kasih sayang untuk siapa nih? Ini Jalalain. Ibnu Katsir ya. Coba Dondi. Ya Dondi, coba baca. Baca. Malah diem. Saya sambil baca. Suaranya. Baca keluar suara. Siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman. Kapok kan. Syukur. Belum mama 1, mau mimpi bini 4. Makan. Kapok muka. Syukur. Ini dari Imam Ahmad ya. Berarti ini statusnya hadis ya. Ini Imam Ahmad dinukil. Kita lihat nih, siapa yang akan ditanamkan kasih sayang. 1 perempuan aja udah sibuk, 4 syukur. Kapok. Nah ya. Si Dondi nggak baca yang ini nih, si Mumus nggak baca yang ini nih. Kita lihat yang di bawah, kalian yang bawahnya. Hai Jibril, sesungguhnya aku membenci si Fulan, maka bencilah dia olehmu. Ya. Ada kondisi ya. Si Fulan dia menyukai si Fulan. Ya, satu dia menyukai si Fulan, lalu si Jibril dibilang, "Hai Jibril, sesungguhnya aku menyukai si Fulan, maka cintailah dia." Lalu satu lagi dia membenci si Fulan. Jadi dalam kerasa kasih saya itu maksud si Jibril malaikatmu itu disuruh mengasihi orang-orang yang dikasih Allahmu. Botol. Kau yang nggak paham di sini ayat. Kok nggak paham? Coba baca. Allah maka kelak yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang, bukan di dalam hati mereka, bukan. Yang di dalam rasa kasih sayang itu si Jibril. Ngerti kau? Naik kok ke atas duluan. Naik kok ke atas. Oh dia tafsir dong. Naik kok ke atas. Ke atas terus. Terus ke ayatnya Duran. Ayatnya apa tafsirnya? Ayatnya. Coba udah stop di situ. Stop di situ aja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kelak Allah yang maha pemurah yang menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Indah banget tuh. Oke. Yang ditanamkan ini ditanamkan rasa kasih sayang apa? Jibril dan segenap tentara langit. Ayat berhenti sampai di situ. Dicintai Allah, si Jibril mencintainya. Barang siapa dibenci Allah, dia membencinya. Botol. Yang ditanamkan kasih sayang itu apa? Penduduk langit dan si Jibril. Duran. Ya, coba kau bacakan sekali lagi tuh betapa indahnya ayat itu. Gimana indah nih? Ya, udah aku bacakan ya Duran. Kata ini enggak ada ya. Bacakan ya ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Bukan untuk mengasihi sesamamu manusia. Botol. Ngerti kau?
Di sini. Tapi kamu baca orang-orang yang beramal saleh akan dikasih Allah, maka dia berseru kepada Jibril dan segenap penduduk langit untuk mengasihi orang yang dikasih Allah. Dan orang yang dibenci oleh Allah, maka Jibril dan semua penduduk langit juga akan membencinya. Botol, ini nggak ada kata kasihlah sesamamu manusia. Nggak usah turun juga. Kapok gue. Ininya kan ada. Di sini kan ada nih jelas nih ya. Di sini jelas nih. Sesungguhnya, iya coba lu baca dengan jujur. Lu baca dengan jujur. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berfirman kepadanya, "Hai Jibril, sesungguhnya aku menyukai si fulan, maka cintailah dia." Jibril mencintainya, kemudian dia berseru ke segenap penduduk langit. Tidak ada kasih antar sesama manusia. Penduduk langit. Jelas. Hai Jibril, sesungguhnya aku menyukai si fulan. Ya, terjemahan ini nggak jujur. Satu, kenapa nggak jujur? Tidak ada kata Allah. Ada nggak kata Allah? Lafaz Allah ada di sini? Nggak ada. Satu itu ya. Terus kedua, ya. Kedua, di sini cuman akan menanamkan kasih sayang. Udah stop. Tidak ada hati mereka nggak ada. Ini kan dalam kurung semua nih. Setuju gak Anda? Ya kita lihat ya di Qur'an. Ya. Kan ayat sampai sini doang menanamkan rasa kasih sayang. Dalam hati mereka nggak ada dalam hati mereka. Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang. Menanamkan rasa kasih sayang ke siapa? Ya ke Jibril dan kawan-kawannya Jibril. Penduduk langit. Salah penafsiranmu itu, Duran. Loh, kok gue salah? Ini Imam Ahmad. Enggak, balik lagi ke situ tadi. Enggak usah kemana-mana. Ini ayat itu aja tadi. Ini hadis loh. Ini hadis loh. Tuh. Ngapain kamu buka hadis sama aku? Coba. Brosang baca, brosang. Gua nggak bisa soalnya, agak buram. Coba baca, brosang. Buka hadis sama aku. Naikkan aja ke ayat tadi. Udah jelas di situ ayat tuh. Naikkan ke ayat tadi. Nah, tuh. Turun. Coba, lu baca tanpa kata dalam kurung. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang kata dalam kurung dalam hati mereka. Itu udah benar itu. Menanamkan rasa kasih sayang ke siapa? Indah banget tuh, Duran. Menanamkan rasa kasih sayang kepada siapa? Gue mau tanya itu dulu. Dalam hati, menanamkan rasa kasih sayang dalam hati. Botol itu nggak ada. Allahmu tuh akan mengasihi kalian. Itu maksudnya kalau kalian beramal saleh. Itu maksudnya, botol. Al-Hayat, baca yang bagus dengan cinta. Jangan dengan kebencian. Ini tidak ada, Mumus. Kalau kamu baca dengan kebencian, maka ayat itu nggak akan indah. Tapi kalau kamu baca dengan cinta, kata ini nggak ada. Kata ini nggak ada. Jujurlah itu. Kata ini anggaplah itu nggak ada, ya kan? Tapi di situ menanamkan rasa kasih sayang. Coba bayangin. Rasa kasih sayang ke siapa? Ya ke siapa? Itu Allahmu yang menyayangi itu kamu. Kan kamu beramal saleh. Sebentar. Bukan disuruh mana? Kasihlah sesamamu manusia mana? Kasihlah orang kafir mana? Kasihlah orang kafir mana? Kamu pahami dulu Al-Quran itu apa? Disuruh mengasihi orang kafir mana? Orang kafir itu nggak perlu dikasihani. Lah itulah botolnya kamu. Ya itu saya minta. Yang saya minta kasihlah semua sesamamu manusia mana? Sama seperti Yesus berkata kasihlah sesamamu manusia. Dia nggak berkata kasihlah sesamamu saja yang sesama orang Kristen. Kasihlah sesamamu saja yang sesama orang Yahudi. Enggak. Yesus telah mendengar apa? Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu. Maksudnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi disuruh mengasihi saudaranya, tapi membenci musuhmu. Yesus berkata ini, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berfirman kepadamu, kasihlah sesamamu manusia dan kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mana ayat itu saya minta sama kamu? Mana? Kalau di Islam itu tegas, ya tegas. Tidak ada tawar-menawar. Teroris botol. Tidak ada. Dikatakan supaya mereka mendapati kekerasan, bukan ketegasan. Itu kemenak, itu memperhalus perkataannya. Bahasa Arab aslinya adalah supaya mereka mendapati sikap kekerasan di dalam diri kamu. Islam itu tegas, Al-Hayat. Tidak ada tawar-menawar di Islam. Dan kata itu wajib dibunuh, gitu loh. Itu hukum Islam. Tegasnya begini nih, ya. Tegasnya begini kan? Ya. Kasih sayangnya kepada sesama mereka doang, sekumpulan mereka. Tetapi bersifat keras kepada. Tegasnya di sini doang kan? Iya, memang benar itu. Ya udah, berarti nggak ada ayatnya yang mengatakan harus berkasih sayang dengan orang kafir, betul nggak? Ya, memang di Islam itu berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Sesama mereka tuh? Bukan sesama mereka, sesama orang yang beriman. Siapapun yang beriman. Ini kan sesama mereka ini kan maksudnya bukan orang beriman, tetapi orang yang mengikuti si M. Kalaulah orang itu tidak beriman, itu nggak ada kasih sayang buat orang yang tidak beriman. Oh, salah. Sekarang salahnya di mana? Karena udah jelas di situ. Perangilah orang-orang yang kafir. Udah jelas di situ. Apalagi yang mau dibentakkan? Sekarang gini. Antar sesama orang beriman itu bersikap keras ya?
Islam itu tegas, Pak. Iya. Kalau yang namanya beriman, sesama orang beriman itu tegas. Sesama orang beriman itu berkasih sayang atau saling bunuh membunuh? Sesama orang beriman itu kasih sayang, tapi tegas gitu. Oke, kalau Anda bilang saling berkasih sayang, coba Anda baca perang Jamal atau perang Unta. Siapa melawan siapa? Saya nggak mau lari ke situ, Bang. Loh, gimana sih? Kok nggak mau lari ke situ? Kalau perang beda lagi, Bang. Beda lagi. Jadi maunya apa? Maunya apa? Ya beda lah kalau perang. Perang Jamal itu antar muslim atau antar kafir? Kamu yang bilang lagi perang. Dengan siapa perang? Anda tahu gak perang Jamal? Perang Unta, Anda tahu perang Unta? Anda cari tahu. Perang Unta itu adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dan juga Aisyah. Anda cari tahu. Ya. Istri Muhammad melawan sepupu Muhammad. Berapa banyak itu orang yang beriman mati? Anda cari tahu. Ya. Perang Jamal. Ingat kata-kata saya. Perang Jamal. Si Al-Hayat bilang kan penggal kepala. Kalau ada ayatnya atau penggal kepala? Ada. Ada. Mau nggak saya kasih? Ada. Coba lihat. Kira-kira kalau saya kasih gimana? Saya setuju saya. Oh, setuju. Iya. Setuju. Setuju. Kenapa Anda setuju? Setuju aja. Berarti ada ayatnya tidak ada kok. kasih. Ada ayatnya. Tidak ada kasih. Berarti tidak ada kasih untuk mengasihi sesama dong. Kalau sama orang kafir tidak ada kasih. Berarti pertanyaan daripada Al-Hayat tidak terjawab. Kok tidak terjawab? Pasti udah jawab. Tadi Al-Hayat bilang ada gak ayat untuk mengasihi sesama manusia? Aduh, dari kemarin saya dengar begitu, kasih manusia. Dari kemarin nggak putus-putus. Ada ayatnya? Ya beda lah, ayat Kristen sama Al-Quran beda lah. Ya berarti pertanyaan daripada Al-Hayat tidak terjawab kan? Betul gak? Ya belum semua saya lihat ya Al-Quran. Itu cuma satu loh. Al-Hayat Indonesia cuman bertanya ada gak ayat untuk mengasihi sesama manusia? Cuman satu itu loh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Bagaimana respon teman-teman terhadap apa yang disampaikan oleh Sofiatul di dalam menghadapi para polemikus ini teman-teman. Kiranya teman-teman boleh bersedia menuliskannya di kolom komentar dan tak perlu mencaci, menghina atau menjelekkan keyakinan orang lain. Tidak perlu. Kita harus membangun sebuah narasi argumentasi atau pendapat yang membangun sesama. Tidak perlu menjelekkan, apalagi sampai menghina. Tapi saya perlu teman-teman untuk memahami bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita. Ketika dipertanyakan, maka kita harus menjawab. Ketika disalahpahami, kita harus meluruskan. Dan ketika ada banyak orang yang menafsirkan secara liar oleh para polemikus, para mualaf, maka kita harus tampil untuk meluruskannya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Apakah itu hal yang percuma? Tentu tidak. Karena hal-hal itu harus kita lakukan. Karena di zaman-zaman generasi-generasi milenial ini, maka banyak orang yang semakin hari semakin terbuka pikirannya untuk melihat benarkah keyakinan ini layak untuk dipercaya. Jadi banyak orang itu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan ketika mereka bertemu dengan informasi yang dipaparkan oleh orang-orang Kristen. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, terkait dengan itu, bahwa apa yang dibahas di dalam diskusi tersebut merupakan bagian yang tidak mungkin dapat dibantah. Kenapa tidak mungkin dapat dibantah? Karena kekristenan itu teman-teman sudah berdiri berdasarkan sejarah. Ya, membantah itu sudah terjadi sejak dahulu. Namun itu tetap dapat diluruskan oleh para hamba Tuhan, para pelayan, para apologetik, para orang-orang yang belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang yang notabene mempertanyakan tentang Alkitab, tentang iman kekristenan, itu biasa saja. Tidak perlu baper, kan? Tidak perlu lapor, tidak perlu kepanasan. Karena dari dulu hingga sekarang kita diajari untuk memberikan pertanggungjawaban tanpa melapor, apalagi kalau misalnya langsung cari gitu ya kan.
hal itu tidak perlu dilakukan. Nah, karena apa? Kekristenan itu mudah mudah dibuktikan dan mudah dicari literaturnya. Kenapa? Karena semuanya sudah tertata rapi. Makanya ketika ada orang Muslim, para polemikus Muslim yang membahas Alkitab dan menafsirkan secara sembarangan, sangat disayangkan apabila teman-teman pendengar Muslim tidak meng-cross check setiap pembicaraan itu. Sangat-sangat disayangkan. Misalnya, ketika tuduhan-tuduhan dari para ustadz-ustadz yang tampil di YouTube, yang tampil di media, itu jangan ditelan mentah-mentah. Tanya kepada orang Kristen yang mempunyai Alkitab. Tanya kepada, lebih cepatnya gini, tanya kepada Google ya, tapi cari literatur yang bertanggung jawab begitu. Supaya informasi yang Anda dengar itu tidak membawa Anda kepada jurang. Jurang apa? Jurang kegelapan ketika diajarkan oleh para mualaf dan para ustadz yang lebih doyan membahas Alkitab. Kenapa mereka lebih doyan membahas Alkitab? Karena di sana mereka mendapatkan keuntungan. Begitu ya. Jadi apa yang kita bagikan ini sebenarnya cara supaya banyak teman-teman yang memutuskan untuk mencari tahu benarkah informasi yang disampaikan oleh Sofiatul, apakah benar yang disampaikan oleh para ustadz atau hanya karena ya udah wes segan aja lah gitu kan, akhirnya kita diam saja. Hal itu tidak boleh. Sebagai orang yang terpelajar, sebagai orang yang punya pengetahuan, maka kita diberi ruang untuk meng-cross check apapun yang kita dengar. Nah teman-teman, itulah yang harus kita pegang. Jangan sesekali beriman, mengoreksi iman orang lain, menafsirkan iman orang lain, lalu dibalas, hasilnya apa? Lapor-melapor. Itu kan cengeng namanya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita cerdas. Apa yang kita putar hari ini, semoga membuat banyak orang yang kiranya semakin cerdas beragama, mempertanyakan, mencari tahu, dan belajar supaya semakin tahu apa yang kita imani. Saudara, kasih Kristus menguasai kita, kasih Kristus yang penuh menyelamatkan kita, kasih Kristus kiranya menyadarkanmu untuk melihat kebenaran itu. Karena firman Tuhan katakan, kebenaran itu akan mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak menguasai terang, tetapi terang itu akan mengalahkan kegelapan. Dusta apabila disampaikan terus-menerus tidak mungkin menang, tapi dusta itu akan dikalahkan oleh kebenaran. Kiranya keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus buat kita, kiranya membuka hatimu untuk mengerti dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tidak perlu kepanasan, cerdaslah beragama, jangan mudah menghakimi, karena penghakiman hanya milik Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.